Ya, puji Tuhan, selamat malam. Selamat bergabung di Zoom kami. Sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk nikmat anugerah-Mu yang terus kami boleh nikmati Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu rupa buat kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni kami. Hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini Tuhan Yesus ampuni. Kami sungguh percaya kami sudah menerima Tuhan Yesus. Tuhan, jaminan pengampunan daripada-Mu Tuhan, karya salib-Mu yang Kau sudah beri buat kami, biar kami boleh meresponi dengan benar pengampunan yang Kau beri buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali saat malam hari ini kami suami istri bersahati Tuhan, mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah Zoom kami. Biarlah ini bukan rutinitas yang kami kerjakan, tapi inilah rindu kami untuk kami boleh Tuhan Yesus belajar firman-Mu. Biar apa yang kami lakukan ini untuk kemuliaan nama-Mu, boleh memberkati banyak orang Tuhan, dan hidup kami boleh terus berdampak dari hari ke hari, dan nama-Mu saja dipuji, dipermuliakan. Berikan kami semua Tuhan yang mendengarkan baik saat ini, baik yang nanti di rekaman kami. Berikan kami hikmat pengertian daripada-Mu. Kami sungguh percaya urapan daripada-Mu menyertai hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sudah baca, pelajari, biarlah itu semua daripada-Mu. Hingga apa yang hamba-Mu paparkan nanti Tuhan, biarlah semua hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur kami, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembali akan bacakan Efesus 5 ayat 18-21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan yang memampukan kita, mengizinkan dan memampukan kita untuk sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur, teramat bersyukur kebaikannya bagi kita. Kita mau datang dengan segala kerendahan hati untuk kembali menerima kebenaran firman Tuhan yang merupakan acuan kita, patokan kita dalam menjalani hidup ini. Terlalu banyak hal yang sering membuat kita ragu dalam melangkah, takut, tetapi kita percaya oleh kebenaran firman Tuhan, kita terus menerima terang itu, pengertian itu, sehingga kita dapat lebih lagi baik, bijak dalam menjalani hari-hari kita. Patokan kita firman, bukan kata orang. Ekstrimnya, biar seluruh dunia ini manusia mengatakan langkah kita salah,
Tapi saat firman Tuhan katakan langkah kita benar, itu cukup. Kita melangkah dengan keberanian, kita melangkah dengan iman, karena kita terus mau dalami firman di dalam ketergantungan pada Roh Kudus. Kita sudah sama-sama masuk ke bagian ketiga. Poin ketiga dari usaha Paulus untuk membuat kita ini ngerti apa itu hidup sebagai pengikut Kristus. Lewat 3 poin ini, Paulus ingin kita, para pembaca, jemaat Efesus dahulu kala, ngerti seperti apa sih hidup yang konsisten dengan membership kita, keanggotaan kita di kerajaan Allah. Kemarin sudah coba kita gambarkan bentuk badan seperti apa yang konsisten dengan membership infinite dari FTL Gym. Gak mungkin kan tubuh seperti saya ini konsisten dengan membership sebuah gym, membership termahal. Gak mungkin kan tubuh saya ini konsisten. Nah, ada sebuah kualitas hidup yang konsisten dengan membership kita, keanggotaan kita di kerajaan Allah. Dan Paulus gambarkan di Efesus 5, Paulus gambarkan khususnya di ayat 15 sampai 18, dan nanti kita lihat selanjutnya Paulus jelaskan. Termasuk malam hari ini kita sudah masuk ke ayat 20. Ayat 19 sampai 20 itu dalam rangka menjelaskan hidup yang dikuasai Roh Kudus, hidup yang penuh Roh Kudus. Dan sekali lagi, hidup yang penuh Roh Kudus kita tarik ke belakang, itu hidup yang sepadan, konsisten dengan keanggotaan kita di dalam kerajaan Allah. Kita lihat di malam hari ini, sudah kita mulai minggu lalu, Selasa lalu, bahwa dalam menjelaskan seperti apa sih hidup yang dikuasai Roh Kudus, Paulus itu memberi perintah. Dan dalam perintah ini kita dapati ciri-ciri yang membentuk hidup dipenuhi, dikuasai Roh Kudus, yaitu berkata-kata satu sama lain dalam Mazmur, bernyanyi dalam hati, keluar dari hati, nyanyian di mulut, nomor 2, nomor 3, 2 dan 3 ini nyambung, buat musik dalam hati, 2 dan 3 ini ditujukan kepada Kristus. Keempat yang kita lihat malam ini, bersyukur kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kelima adalah rendahkanlah diri seorang dengan yang lain. Jadi ada 5 perintah, tetapi oleh buku kita, buku acuan kita dipadatkan lagi hanya menjadi 3. Bernyanyi, bersyukur,
tunduk. Bernyanyi, bersyukur, tunduk. Jadi saya coba ulang lagi. Seperti apa sih hidup yang dijalani dengan saksama? Ada 3. Jangan seperti orang bebal. Nggak cukup, bukan hanya tentang nggak seperti orang bebal, enggak. Tetapi harus arif. Kedua, jangan bodoh. Nggak cukup hanya jangan bodoh, tetapi berusaha, berjuang, ngerti kehendak Tuhan. Terus cari nasihat-nasihat dari para ahli tentang medis, kita cari ke ahli medis. Di medsos lagi rame tentang ada nasihat medis bahwa GERD itu berbeda dengan sakit jantung. Yang memberi pernyataan itu adalah seorang dokter jantung. Tetapi netizen ini yang sok tahu membantah pernyataan atau nasihat, kita bilang saja seperti itu, dari si dokter jantung. Padahal kita belajar, ya memang tempatnya kita minta nasihat medis. Kalau mau lebih lagi detail, kita perlu nasihat medis tentang jantung kita, ya ke ahli jantung, spesialis jantung. Demikian kita bisa kembangkan dalam segala aspek hidup kita. Kita lagi butuh nasihat ekonomi, ke ahli ekonomi. Next, terus. Butuh nasihat politik. Kita kan harus bersikap politik. Nggak boleh acuh terhadap isu-isu yang ada. Kita perlu nasihat hukum, ke ahli hukum. Seperti itu. Nggak cuman hanya jangan bodoh, tetapi berjuang, berusaha, rajinlah. Ngerti kehendak Tuhan. Belajar terus, semuanya ditundukkan di bawah terang firman. Semuanya digunakan untuk kemuliaan Kristus. Ketiga, tentang hidup yang dijalani dengan saksama adalah jangan mabuk oleh anggur. Tetapi bukan hanya sekadar kita nggak mabuk oleh anggur. Kalau hanya sekadar nggak mabuk oleh anggur, orang lain banyak. Nggak perlu jadi Kristen. Tetapi hidup yang saksama itu, yang konsisten dengan membership kita di surga, adalah penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus dijelaskan mempunyai ciri, ada 3 juga. Suka bernyanyi bagi sesama, untuk bangun sesama. Suka bernyanyi untuk mempermuliakan Kristus. Kedua, bersyukur kepada Allah, sumber segala sesuatu. Dan ketiga, tunduk satu sama lain. Jadi kalau tentang penuh dengan Roh Kudus, kita bisa coba buat kontras. Penuh Roh Kudus bukan hanya tentang seseorang yang suka bernyanyi, tetapi dia tidak tunduk, nggak rendah hati. Itu omong kosong. Dia suka banget bernyanyi nih, making melody. Pinter banget dalam memimpin pujian. Dalam mengangkat suasana. Itu kan istilah-istilah pankarya. Tetapi dia nggak tunduk, tidak rendah hati. Ya nggak bisa dia mengaku penuh dengan Roh Kudus. Sebaliknya, ada orang yang begitu taat. Disuruh apa, diminta apa, turut terus, taat terus. Tampaknya rendah hati. Tapi nggak ada nyanyian di hatinya. Ya nggak bisa juga kita bilang dia penuh
atau dikuasai Roh Kudus. Karena harus ada tiga-tiganya. Harus daftarkan tiga. Bernyanyi, bersyukur, tunduk. Tiga-tiganya ada, baru kita bisa cukup yakin, oh orang ini memang hidupnya dikuasai Roh Kudus. Kiranya pembukaan ini seperti menyimpulkan, karena mulai minggu depan kita akan melihat hubungan suami istri. Itu nggak bisa dipisahkan dari konsep ini. Saat kita coba misahkan, kami tadi berdua barusan dengar tanya jawab dari pendeta Ezra Soru. Ada satu kalimat yang unik. Suami atau istri tidak boleh menceraikan apapun alasannya kecuali karena zina fisik. Jadi kami ngobrol, wah berarti suami punya kesempatan nih, zina online. Istri nggak punya dasar alkitabiah untuk menceraikan. Hanya zina, selingkuh, fisik lah yang membuat suami terpisah dari istri. Kalau lihat rumah tangga berdasarkan kasus tadi, wah, kacau dong kita. Impian kita untuk konsisten menjalani keanggotaan kita di surga amburadul, kacau balau. Karena itu konsep ini jelas banget nih, dasarnya harus jelas. Efesus 5 ayat 15 sampai 21 itu dasar yang kuat untuk jalani hubungan suami istri. Mulai ayat 22. Baru kita ngerti, oh begitulah hidup sebagai suami istri yang dua-dua terus berjuang jalani keanggotaan warga negara surga. Nggak hanya sekadar menghindari supaya nggak selingkuh secara fisik. Itu absurd memang. Kalau kita iseng-iseng itu ya. Absurd banget, konyol banget. Tapi itu kan realita. Karena itu tadi ngobrol, rumah tangga itu harus dibangun dari parenting yang baik. Bagaimana seseorang, kami mendidik anak-anak kami supaya mereka jadi suami bagi istri, suami yang baik. Anak kami Jesse kami didik supaya jadi istri yang baik bagi suaminya. Dari parenting lah. Rumah tangga itu kita usahakan untuk bisa sama-sama ke standar yang Paulus berikan. Karena omong kosong bicara tentang istri tunduk pada suami, suami kasihi istri. Omong kosong saat kita nggak dalami firman, nggak dasari dengan firman. Tadi ya, saya banyak di sini karena kita mulai coba menerapkan apa yang kita pelajari. Lewat PD Injil ini kita mau sama-sama menerapkan. Kami mau sama-sama belajar menerapkan. Suami istri mau belajar menerapkan lewat PD Injil ini. Nggak sembarang kami menjodohkan. Nggak sembarang kami pengen punya jemaat yang menikah. Tapi kami ingin sama-sama orang-orang yang kami layani bisa bertemu dengan jodoh mereka, suami, istri, pasangan hidup mereka, dan mereka jalani dalam standar firman. Itu yang sama-sama kami impikan. Karena itu terus belajar kami lewat kesempatan Zoom ini juga kami mau sama-sama
saling melengkapi untuk bangun tubuh Kristus lewat pelayanan di PD Injil ini. Puji Tuhan, dasarnya kiranya sama-sama lebih lagi jelas. Efesus 5 ayat 15 sampai 21 itu ulang-ulang terus. Kalau perlu YouTube kita mulai ayat 15 itu diulang-ulang, baru nanti masuk ke YouTube minggu depan itu punya dasar yang baik dalam menyikapi hubungan suami istri. Karena terus terang omong kosong Bapak Ibu Saudara-saudari, saat contohnya ya, perintah di ayat 22, istri tunduk pada suami. Kenyataan banyak nggak istri tunduk pada suami? Zaman dulu banyak banget. Banyak banget. Rata-rata istri tunduk pada suami. Tetapi apakah itu ciri dipenuhkan Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus si istri? Belum tentu. Karena tunduk harus dibarengi dengan bernyanyi dan bersyukur. Kalau si istri tunduk karena memang tradisi, itu bukan dipenuhkan Roh Kudus, itu bukan kekristenan. Itu Kristen tradisi. Si istri apa-apa diperintahkan suami, tunduk, tunduk. Tapi jiwa tertekan. Itu bukan yang diajarkan Paulus dalam Efesus 5. Bukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan. Kita belajar sama-sama mengerti. Oleh Roh Kudus, Paulus tulis ini supaya setiap orang Kristen jalani kekristenan yang sejati. Puji Tuhan. Kita lihat ayat 20. Orang percaya yang hidupnya dikuasai Roh Kudus, mereka bukan hanya suka bernyanyi bagi Yesus Kristus, tetapi juga secara teratur, reguler, menaikkan syukur kepada Allah Bapa. Sekali lagi, ada dua di sini ya. Orang yang dikuasai Roh Kudus bukan hanya suka bernyanyi bagi Kristus, tetapi juga tahu bersyukur kepada Allah Bapa. Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Apa alasan bersyukur kepada Bapa? Kembali ke awal dari surat Efesus di pasal 1, Paulus daftarkan 5 berkat rohani yang diterima secara melimpah oleh jemaat Efesus, oleh setiap tebusan Kristus. Sumbernya Bapa. 5 berkat rohani itu sumbernya Bapa. Pemilihan atau election, kemudian adopsi sebagai anak-anak Allah. Ketiga, kita ditebus. Keempat, saya sedikit lupa ya, pernyataan rahasia. Pernyataan rahasia. Satu lagi saya lupa. Ada 5 berkat rohani Paulus daftarkan. Dan itu menjadi dasar dari kita bersyukur. Next, puji Tuhan. Dari struktur kalimat di ayat ini, ayat 20, kita dapat melihat 3 karakteristik dari syukurnya orang yang dikuasai Roh Kudus. Pertama, syukurnya itu bersifat konstan, constantly, teratur. Kedua,
syukurnya orang-orang yang dikuasai Roh Kudus for everything, untuk segala sesuatu. Ketiga, syukurnya orang-orang yang dikuasai Roh Kudus ditujukan kepada Allah Bapa, dinaikkan syukur tersebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat satu persatu. Pertama, oleh pekerjaan Roh Kudus yang kita sikapi dengan benar, maka kita akan bersyukur secara teratur, secara konstan. Dikontraskan dengan selalu atau terus-menerus, continually. Umat Allah yang dikuasai Roh Allah suka mengungkapkan syukur kita secara teratur lewat pujian penyembahan kita. Nah, ini bisa dikaitkan dengan saat teduh pribadi kita dan jam-jam ibadah bersama. Kan jam ibadah kan ada teraturnya ya. Nah, itu tepat dalam menafsirkan ayat ini. Bersyukurlah secara teratur. Itu yang pertama. Kedua, bersyukur dengan dasar atau alasan segalanya, untuk segalanya, untuk semuanya, untuk semua-muanya kita bersyukur. Ya, memang bersyukur di saat kita senang, memperoleh berkat itu mudah. Tetapi ayat ini mengingatkan bahwa orang-orang yang dikuasai Roh Kudus bersyukur baik suka maupun duka dalam keberkatan, kesuksesan, juga dalam kesialan, dalam penderitaan. Kita lihat bahwa kita bisa bersyukur dalam penderitaan. Cara kerja Roh Kudus memampukan kita bersyukur dalam penderitaan itu bukan dengan menghilangkan feeling kita, menghilangkan rasa kita, menghilangkan emosi kita, sedih kita. Bukan itu caranya. Karena itu kalau semacam itu pemahaman stoikisme. Pemahaman stoikisme. Pernah saya bahas, saya coba tampilkan lagi. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap manusia harus tidak bergantung pada hasrat, tidak terpengaruh oleh kesedihan. Jadi kesedihan, rasa sedih itu benar-benar ditekan. Tapi tentu resikonya perasaan sukacita pun ditekan. Benar-benar dikondisikan supaya hidup itu tidak dikuasai oleh perasaan. Sehingga nggak naik turun. Tetap bisa stabil dalam bekerja,
dalam menjalin relasi tetap bisa stabil karena emosi itu ditekan sedemikian rupa. Itu bukan gambaran dari cara kerja Roh Kudus, bukan. Ini yang bisa kita dapat dari halodoc.com. Kita bisa bersyukur dalam penderitaan bukan karena kita mampu kontrol diri sedemikian rupa. Jadi udah ada 2 poin kita belajar malam hari ini tentang bersyukur dalam penderitaan. Pertama, cara kerja Roh Kudus bukan menghilangkan rasa sedih. Bukan. Kedua, kita bisa bersyukur dalam penderitaan bukan karena usaha keras kita mengontrol emosi. Dan kita bisa memperoleh gambarannya saat kita belajar filsafat ini, stoikisme. 2 cara ini bukan. Kita bisa bersyukur dalam penderitaan karena kita mengerti dan yakin bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Untuk kebaikan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu ayat yang terkenal banget di Roma 8 ayat 28. Ya, buku ini coba komprehensif, melihat secara utuh. Di sisi lain, tentu kita pun nggak boleh sampai menyimpulkan bahwa penderitaan itu berasal dari Allah. Sumber penderitaan adalah Allah. Itu kita nggak boleh sampai kepada kesimpulan itu. Yang benar adalah kita ngerti, yakin bahwa Allah dalam kemahakuasaan, kemahakasihnya, kemahatauannya, kemahabijakannya itu menggunakan penderitaan untuk mendewasakan kita. Roma 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita ngerti, yakin, kesengsaraan itu timbulkan tekun, tekun timbulkan tangguh, tahan uji timbulkan pengharapan. Nah, tentang tahu, yakin, itulah kerja Roh Kudus. Kita tugasnya belajar kan, belajar firman, tapi bisa sampai kita ngerti dan yakin banget penderitaan ini datangkan kebaikan, kita dibuat jadi orang-orang yang tahan banting, kita yakin banget nih, itu kerjanya Roh Kudus. Sehingga kita bisa tetap secara konsisten, konstan, reguler, teratur, bersyukur dalam saat teduh kita. Kita bisa percaya, Engkau berbuat yang terbaik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ini yang sama-sama kita belajar, puji Tuhan. Ketiga, kita sudah lihat 2 tadi.
berdasarkan struktur kalimat, giving thanks itu kita lakukan secara konstan. Giving thanks, bersyukur itu untuk segalanya. Dan terakhir, giving thanks itu in the name, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Itu yang ketiga. Kita mengarahkan syukur kita kepada Allah Bapa. Syukur yang keluar dari hati yang dikuasai Roh Kudus itu ditujukan kepada Allah Bapa. Dan syukur kita itu didasari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam syukur itu ada Allah Trinitas. Hati kita dikuasai Roh Kudus, itu syukur keluar. Nah, syukur itu ditujukan kepada Allah Bapa, tapi kita bersyukur itu dengan dasar karya Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya. Ada ayat paralelnya, ayat yang sejajar dengan Efesus 5 ayat 20 ini, yaitu Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kita mengandalkan Yesus Kristus dalam ungkapan syukur kita kepada Allah. Atau dengan kata lain, kita yang dikuasai Roh Kudus mengungkapkan syukur kepada Allah di dalam pengertian dan keyakinan penuh bahwa hanya Kristus sajalah yang membuat syukur kita itu jadi bau-bauan yang harum bagi Allah. Tentu kontrasnya saat kita mendasari syukur kita dengan hal-hal lain, misalnya kita dasari syukur kita dengan keinginan yang terwujud, doa yang dijawab. Kalau itu yang menjadi dasar utama kita bersyukur, hati-hati. Syukur kita itu kejijikan bagi Allah. Kita harus pastikan syukur kita itu didasari oleh Kristus dan salibnya. Didasari oleh karya keselamatan Kristus. Karya kematian dan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Kita masuk ayat 21. Sudah sedikit lagi waktu saya. Kita lihat ayat 21, finally. Ada 3 ciri hidup dikuasai Roh Kudus: bernyanyi, bersyukur, dan ketiga adalah tunduk. Tanda ketiga dari hidup yang dikuasai Roh Kudus adalah penundukan diri. Jemaat Efesus bukan hanya didorong untuk suka bernyanyi dan rutin ucap syukur, tapi juga diingatkan bahwa kamu beri diri dikuasai Roh Kudus, maka tandanya adalah kamu akan merendahkan diri satu dengan yang lain. Sebelum melangkah lebih lanjut dalam menafsirkan ayat ini, kita lihat dulu posisi ayat ini di dalam konteks paragraf yang ada.
ayat ini merupakan konklusi, kesimpulan dari pembahasan kita mulai ayat 15, Efesus 5. Tapi bukan hanya itu. Ayat ini pun menyediakan transisi untuk masuk ke ayat 22. Tadi seperti saya bahas panjang lebar di awal. Jadi paragraf 15 sampai 21 disimpulkan oleh ayat 21 ini, dan paragraf 22 itu nggak bisa dipisahkan dari ayat 21 ini. Puji Tuhan. Jadi saat Paulus bicara tentang penundukan diri antara suami istri, orang tua anak, hamba, majikan, itu nggak bisa dipisahkan dari keutuhan ayat 15 sampai 21. Kita lihat lebih lanjut tafsiran dari ayat 21 ini. Kata kunci ayat ini adalah merendahkan diri. Itu dalam Alkitab versi LAI. Dalam bahasa aslinya memakai kata hupotasso, yang dapat berarti menempatkan diri di bawah otoritas yang lebih tinggi. Sebagai contoh, seorang prajurit menundukkan diri di bawah otoritas seorang perwira. Nah, untuk bisa lebih mengerti makna ayat ini, adalah baik untuk kita melihat perbedaan tafsir terhadap ayat ini. Ada dua tafsir dalam menjawab pertanyaan pertama, apakah penundukan diri di ayat ini itu bicara tentang hubungan yang setara sesama anggota tubuh Kristus atau enggak? Kedua, tentang bagaimana ayat ini terhubung dengan paragraf selanjutnya. Saat Paulus mulai menjelaskan hubungan suami istri, orang tua anak, majikan, hamba. Untuk menjawab pertanyaan ini, muncul dua tafsiran yang berbeda. Pertama, tafsiran yang meyakini bahwa ayat ini bicara tentang hubungan yang setara antar sesama anggota tubuh Kristus, tentang hubungan saling menghargai, saling mendahulukan kepentingan orang lain. Dihubungkan dengan nyanyi dan syukur, kita saling merendahkan diri itu bukan dengan paksaan, tetapi dengan nyanyian dan syukur. Dengan kasih. Kita sadar ada yang dikurbankan, kepentingan kita dikurbankan, direndahkan. Tetapi itu dilakukan dengan syukur. Dengan nyanyian. Itu kerjanya Roh Kudus, seperti itu. Kerjanya Roh Kudus. Menjadi ciri dari orang yang dikuasai Roh Kudus. Itulah tafsir yang pertama. Tafsiran ini menekankan kata seorang kepada yang lain. Saling. Nah, ayat ini kurang cocok. Maksudnya, tafsiran ini kurang cocok saat dilihat konteksnya. Karena saat masuk ke ayat 22, itu nggak bicara tentang hubungan yang setara. Karena kita lihat mulai ayat 22, si istri
disuruh tunduk kepada suami, tetapi suami nggak ada perintah untuk disuruh tunduk kepada istri. Jadi ada hierarki. Ada penundukan diri terhadap otoritas di atasnya. Itu konteksnya. Karena itu tafsiran yang pertama ini lemah di situ. Kuatnya di frase seorang kepada yang lain. Sembari kita lihat ayat kita. Nah, tafsiran yang kedua itu lebih cocok terhadap konteks. Tafsiran yang kedua melihat bahwa ini bicara tentang penundukan diri, saling merendahkan diri, itu bicara kepada merendahkan diri di bawah otoritas. Buku acuan kita memilih yang nomor 2 ini. Lebih cocok dipasangkan ke konteks paragraf 15:21 ke paragraf berikutnya mulai ayat 22. Lemahnya adalah dalam menjelaskan satu sama lain, seorang kepada yang lain, saling, one another. Itu lemahnya di tafsiran kedua. Karena dari frase seorang kepada yang lain itu bicara tentang hubungan resiprokal, saling. Nah, tafsiran nomor 2 ini enggak tentang saling secara seimbang, sejajar, enggak. Tapi salingnya tuh ada hierarki. Suami di atas, istri di bawah. Nah, salingnya beda kan? Suami disuruh ngasihi istri. Istri disuruh tunduk pada suami. Ada salingnya, tetapi enggak sejajar. Ini yang bisa kita pelajari. Dua-dua tafsiran cukup kuat. Karena buku ini dukung tafsiran nomor 2, buku ini memberi contoh dari bagian lain di Alkitab tentang saling, tetapi nggak harus sejajar. Salingnya tuh nggak harus sepenuhnya sejajar. Contohnya ini, mereka saling membunuh. Saling membunuh kan nggak bisa saya bunuh istri saya bunuh saya, nggak bisa kan. Saya udah bunuh istri, ya istri nggak mungkin bunuh saya, orang udah mati duluan. Itu kan saling di sini kan seperti itu. Nah, jadi penafsir yang meyakini nomor 2 ini melihat kata seorang kepada yang lain, saling itu, one another itu tidak sepenuhnya sejajar. Tidak sepenuhnya kita seperti saling memberi. Kita terima, kita beri, kita pun terima. Itu kan saling yang sejajar tuh ya. Saling menasehati, kita kasih nasihat, dia pun kasih nasihat ke kita. Itu kan saling yang sejajar. Nah, saling di Efesus 5 ayat 21 ini nggak seperti itu. Itulah tafsiran nomor 2. Sekali lagi, buku acuan kita lebih memilih tafsiran nomor 2 ini. Meskipun dua-dua tafsiran punya kekuatan dan kelemahan, namun berdasarkan ilmu semantik dan sintaksis, nanti bisa Bapak Ibu saudara-saudari lihat di Google. Semantik itu
ilmu tentang makna kata, frase, dan kalimat. Sintaksis itu ilmu tentang struktur kata, struktur kalimat. Berdasarkan ilmu semantik dan sintaksis, berdasarkan alur berpikir Paulus dalam menulis paragraf demi paragraf, maka buku acuan kita ini memilih tafsiran nomor 2 dengan sedikit mengorbankan one another tadi, saling tadi. Karena itu kita coba masukkan ke dalam hubungan suami istri. Sebagai penutup, kita coba masukkan hai istri, tunduk kepada suami. Salingnya adalah, hai suami, kasihilah istri. Itu kata salingnya. Bentuk suami merendahkan diri adalah mengasihi. Bentuk istri merendahkan diri adalah tunduk. Itu yang bisa kita coba ngerti lewat bagian ini. Karena itu coba kita masuk ke dalam kasus seperti tadi dibahas oleh tanya jawabnya Pendeta Esra Soru. Gimana saat seorang istri bersuamikan seorang abusive, kejam, suami kejam. Gimana? Apakah harus tunduk terus? Kejam, kasar. Terus lakukan KDRT, bahkan sampai kepada percobaan pembunuhan. Apakah si istri harus tunduk terus kepada suaminya? Nah, kita sudah bisa jawab nih lewat bagian kita di malam hari ini. Ternyata tentang saling, karena kita punya ayat 21 untuk jelaskan ayat 22 sampai seterusnya. Kita punya ayat 21. Ada kata saling di situ. Ada kata saling. Puji Tuhan. Terakhir, kita saling merendahkan diri dasarnya adalah fear of Christ. Takut akan Kristus. Inilah dasar kita. Dasar kita adalah rasa takut, tetapi di sini sebaiknya rasa takut itu jangan diperhalus sebagai respek atau hormat. Tetap kata takut itu bagus, fear itu bagus, tetapi bukan fear yang menghadirkan intimidasi, enggak. Bukan yang menghadirkan teror di hati orang-orang tebusan, enggak. Bukan seperti itu takut akan Kristus, bukan. Tetapi takut itu tentang kita benar-benar itu ku kagum. Ada rasa kagum, hormat, bahkan lebih dari itu. Dan dia seperti seorang prajurit kepada perwira. Perwira ini galak banget, tetapi sampai kepada tahap si prajurit bisa ngerti galaknya si perwira itu baik banget buat saya. Itu gambaran yang pernah saya dapat dari bukunya siapa ya, lupa saya. Itu sedikit gambaran tentang takut akan Kristus. Kiranya kita bisa punya dasar yang lebih baik lagi dan lagi dalam kita menjalani hidup yang berpadanan dengan panggilan kita sebagai pengikut Kristus, dengan keanggotaan kita di surga. Termasuk saat kita mulai minggu depan, Selasa depan akan melihat bagaimana kita jalani hidup. Yang paling pertama adalah suami istri, nomor 2 orang tua anak, nomor 3 majikan, budak atau hamba. Kiranya kita semua diberkati lewat pembelajaran ini. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rini.
Puji Tuhan. Em, Hari ini kita ada Agnes. Terima kasih Agnes sudah gabung dengan kita. Mungkin Agnes ada yang mau ditanyakan atau menambahkan juga boleh. Makasih ya Bung Sam dan Karin buat Bible study Sama-sama. hari ini. Gak sabar nunggu minggu depan soalnya kayaknya minggu depan topiknya seru banget. Sama istri. Eh, Tadi Bung Sam sempat singgung mempersiapkan Yefta, Jesse untuk jadi suami yang baik, istri yang baik gitu. Terus aku juga dalam hati berpikir kalau bisa ngulang waktu gitu kan, eh, penting banget emang sebelum nikah tuh kita kayak belajar ilmu parenting, ilmu finansial gitu, mengatur keuangan keluarga. Kan kalau waktu sendiri kan suka-suka kita gitu kan, kerja dihabiskan di rumah sendiri. Kalau sudah berkeluarga pasti kan ada perencanaan masa depan anak dan segala macem gitu. Tadi Bung Semi juga bilang kan kita nggak boleh bodoh gitu belajar sama ahlinya. Jadi emang menurut aku sih emang penting gitu jadi orang yang pandai mengatur segalanya dan mempersiapkan diri sebelumnya gitu. Jadi aku sebenarnya nggak sabar nunggu minggu depan sih. Kalau ngomongin hubungan suami istri selalu kebayang tentang hubungan gereja dan Tuhan gitu. Betapa kudusnya satu pernikahan gitu kan. Dan menurut aku juga yang paling penting dari ilmu parenting itu sebenarnya teladan gitu. Pasti kan Karin juga punya bayang-bayang waktu ngelihat mama papahnya nikah gitu. Begitu juga dengan aku gitu. Kalau aku sampai hari ini masih terbayang-bayang ngelihat gimana tuh si mamaku itu tetap bisa nyiapin makanan ke papaku gitu walaupun dalam keadaan kesal atau marah gitu misalnya hari itu papaku nyebelin banget tapi dia tetap melakukan kewajibannya gitu sebagai istri tetap siapin makanan kesukaannya terus Iya. pokoknya semuanya mesti disiapin gitu keperluan mandinya lah segala macem gitu kalau aku sih dalam hati ih orang lagi bete gitu boro-boro lah mau nyiapin kayak gitu kan tapi ternyata contoh-contoh yang dia kasih itu jadi ke bawah-bawah juga gitu. Tapi kadang-kadang abis menyiapkan itu untuk Darno gitu, aku curhat sama mamaku sama telepon, ih bete banget hari ini bla bla segala macam. Terus mamaku bilang, kamu siapin makanan dengan marah-marah, kamu siapin juga. Dengan bersukacita kamu siapin juga. Kenapa kamu nggak siapin sambil bersukacita? Jadi kan ada berkatnya. Kalau kamu nyiapinnya sambil marah-marah, ya udah gitu aja katanya gitu kan nggak ada dampaknya juga buat kamu gitu. Jadi menurut aku ya emang teladan orang tua itu penting banget gitu. Jadi Benar, secara benar banget. langsung pasti ke bawah entah apa yang anak lihat sekilas-sekilas dari Mm-mm. kehidupan pernikahan orang tuanya gitu. Walaupun sampai hari ini sih sebenarnya aku berharap papaku melihat sesuatu yang mamaku perbuat dan tergerak untuk apa ya melihat jadi kenal Tuhan lagi percaya Tuhan lagi gitu mungkin kan Mm. yang mamaku lakukan itu salah satu kesaksian yang pengen ditunjukin ke papaku gitu tentang seorang istri yang tunduk sama suami walaupun dalam keadaan yang eh, apa ya nggak menyenangkan gitu tapi Mm. kalau hari ini papaku belum sampai datang lagi sih aku percaya nanti ada waktunya Tuhan mungkin bukan sekarang tapi nggak apa-apa kita tetap tabur-tabur aja gitu waktunya Betul, kapan benar banget, Mas. terus yang tadi Bung Sani ngomong lagi bersyukur dalam penderitaan aku juga aku jadi sharing kesaksian nih Karin jadi panjang Boleh banget. Seneng tahun dengarnya. tahun 2025 ini eh, usahaku tuh lagi roller coaster lah ya usaha keluargaku gitu jadi ada banyak-banyak Oh. kebijakan perusahaan yang baru yang cukup merugikan kami gitu. Secara Oh. pendapatan juga jauh Mm. berkurang gitu. Sebenarnya kalau masalah pendapatan kan aku selalu percaya berkat Tuhan itu kecil atau banyak itu ya Tuhan yang sudah sediakan gitu kan. Kita Iya. berusaha Tuhan yang sediakan. Tapi yang paling menyedihkan buat aku pribadi itu adalah kalau kita tuh mengurangi karyawan gitu atau mem-PHK Oh, iya. karyawan. Karena waktu aku masuk-masukin data karyawan untuk laporan pajak kan aku lihat tuh ada anaknya 5, 4, 3 gitu kan. Jadi kalau Mm. misalkan harus mengurangi karyawan itu rasanya sedih gitu kan. Aduh Sedih kasihan banget. banget. Mereka gimana gitu ya hidupnya gitu. Mm. Jadi setiap pagi itu doanya minta Tuhan menstabilkan itu bukan karena takut pendapatannya berkurang gitu, tapi karena teringat-ingat Sedih. karyawan-karyawan yang bekerja dengan kita Mm. gitu kan. Mm. Tapi aku juga pikir Tuhan itu kan punya apa ya, punya berkatnya untuk masing-masing orang gitu. Kalau Mm. nggak melalui aku ya mungkin melalui orang lain, dengan pekerjaan lain, dengan usaha lain gitu kan. Jadi Mm. ya aku berdoa aja sama Tuhan gitu. Terus tadi dapat ayat yang sama dari yang Mung Semi bilang, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi pas lagi saat teduh tuh
ayat itu terus yang entah keluar lewat khotbah, lewat renungan harian, Tuhan terus bekerja gitu. Dan aku bersyukur karena setiap saat teduh di masa-masa sulit itu, sampai hari ini Hmm. sebenarnya belum beres, tapi aku percaya Tuhan lagi beresin hati kami dulu gitu, hati setiap kita dulu. Nanti setelah beres, Hmm. baru entahlah beres atau enggak masalahnya itu pasti dengan hati yang sudah beres itu kita lihatnya dari sisi yang lain gitu kan. Jadi Hmm. ya aku malah bilang sama Tuhan, Tuhan bukannya nantangin Tuhan senang dapat pencobaan gitu, tapi pencobaan-pencobaan yang Tuhan kasih itu malah bikin aku berpikir Tuhan tuh nggak lagi jahat ngambil sukacita kita gitu, tapi Tuhan nggak mau sukacita kita tuh nanti jadi berhala. Tuhan nggak mau Amin. kita taruh rasa aman kita itu pada penghasilan kita, pada usaha kita gitu. Padahal kan rasa aman itu kan ya emang satu-satunya Tuhan gitu kan. Mungkin selama ini Hmm. kita terlalu, aku sih ya, mungkin aku dan keluarga meletakkan rasa aman pada penghasilan kita gitu karena ngerasa usahanya sudah berjalan puluhan tahun, ya aman-aman aja Hmm. nggak bakal ada masalah gitu kan. Tapi di Hmm. masa-masa ini Tuhan bilang, awas jangan-jangan sukacita ini udah mulai jadi berhala. Awas jangan-jangan rasa amannya ini sudah beralih bukan di Tuhan lagi tapi di penghasilan yang sama ini kami dapat gitu. Hmm. Hmm. Syukur Hmm. kalau nggak ada masalah-masalah itu apa ya nggak mengalami hal-hal yang berkat. Hmm. Kadang-kadang kan orang merasa kalau penyakit parah bertahun-tahun itu cobaan gitu. Tapi kalau Hmm. berkat berkat yang berlimpah bukan cobaan gitu. Jadi kalau penyakit Betul. kan rela banget, tapi kalau berkat yang diambil nggak rela gitu kan. Padahal itu juga Hmm. aku makasih ya Tuhan akhirnya Tuhan angkat pencobaan ini gitu. Hmm. Pencobaannya mungkin berkatnya terlalu berlebih atau gimana gitu kan. Jadi ya aku bersyukur aja sih untuk segala sesuatunya. Belum beres masalahnya tapi aku percaya Tuhan sudah Percaya. menyelesaikan Amin. aku. Entah Iya, bagaimana nanti urusannya gitu kan. Ya benar. sudah jangan saja dengan tetap bersyukur, tetap berserah. Terus aku Hmm. juga em, suka lihat kan orang kok belajar bahasa Ibrani segala sampai terjemahin tuh nggak pusing apa ya gitu kalau aku pribadi gitu Hmm. kan ya. Kalau Bung Semi kan emang pinter ya, jadi suka meneliti gitu. Kalau aku kayaknya ngebayangin orang belajar bahasa Ibrani ngapain gitu ya. Setelah aku baca berulang gitu, ternyata bahasa asli itu sama terjemahan kadang beda jauh gitu. Bahasa Beda. aslinya itu sangat Iya, dalam, lebih menyentuh gitu kan. benar. Karena um, pekerjaan agak sedikit longgar, aku jadi baca-baca buku gitu. Pas aku baca buku, ya ampun ini bahasa Ibrani yang asli dengan terjemahan yang ada di Alkitab tuh kadang maknanya ini ya lebih mendalam Beda. bahasa Ibrani. Makanya Hmm. orang rela belajar mati-matian untuk bahasa asli itu karena ya itu kalau mau dapat makna sesungguhnya emang nggak boleh males, emang harus banyak-banyak baca dan belajar gitu. Jadi ya Aduh. aku untuk Bible study tiap hari Selasa yang selalu ada aja yang baru, ada aja yang baru yang Tuhan tambah-tambahkan gitu. Amin. Makasih Karini dan Bung Semi nggak pernah bosen-bosen Sama-sama. Bible study di YouTube. Sama-sama, Nggak Agnes. bisa ikutin. Itu aja sih Karin, maaf ya jadi Iya. panjang banget. Ih, nggak apa-apa. Kami senang dengarnya. Puji Tuhan, Das. Eh, Bener banget. Memang kalau misalnya eh, kadang kalau Karini nih dulu ingetnya, maksudnya dulu-dulu gitu ya. Apa ya namanya? Penderitaan yang kita alami itu karena apa ya hukuman Tuhan gitu loh. Dulu taunya gitu. Tapi pas belajar firman Tuhan, pas ngerti, maksudnya bener-bener ngikut prosesnya Tuhan baru tahu dengan penderitaan yang kita alami itu kita dapat sukacita, ngerti penyertaan Tuhan, ngeliat dampaknya gitu loh. Walaupun sampai saat ini juga mungkin Agnes juga tahu masalah kami belum selesai, tapi kami bisa berjalan tiap hari, kami bisa bersyukur, kami tahu itu bersyukur kami itu pekerjaan yang Roh Kudus gitu loh. Benar-benar luar biasa memang Tuhan kita itu ya. Terima kasih Agnes sudah berbagi saat malam hari ini biar kita terus apa ya seperti yang tadi Bung Semi bilang dalam Roma 8 ayat 28 kita percaya banget Allah itu turut bekerja dalam segala hal. Kita akan tutup pembelajaran kita malam hari ini nanti Agnes yang berdoa ya Nas. Karin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Amin. Tuhan, memiliki Allah yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Terima Tuhan untuk kasih Tuhan. firman-Mu ya Tuhan, yang terus Engkau bagikan kepada kami ya Tuhan, yang selalu baru Terima bagi kami. kasih, terima Sungguh kami kasih bersyukur Tuhan Yesus.
Biar sungguh ya Tuhan, firman-Mu dan kebenaran-Mu ya Tuhan, menjadi dasar ya Tuhan, dan kekuatan kami ya Tuhan dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Sehingga sungguh kami boleh memastikan ya Tuhan, bahwa kami adalah membership kerajaan surga ya Tuhan Yesus. Amin, amin. Yang berbelas kasihan akan terus menuntun kami ya Tuhan dalam Haleluya. ya Bapa. Dan kiranya juga Engkau berkemurahan ya Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan, kepada setiap anggota keluarga besar kami ya Tuhan, agar mereka pun boleh termasuk orang-orang yang mendapat belas kasihan Allah ya Bapa, sehingga kami sama-sama berjuang ya Tuhan Yesus untuk terus ada di jalan-Mu ya Tuhan, mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, tidak Amin. menjadi bodoh ya Tuhan, dan terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur ya Tuhan, baik ataupun tidak baik keadaan kami ya Tuhan, biar nyanyian, mazmur, pujian dari diri kami ya Tuhan terus mengalir ya Bapa. Yesus. Hati yang penuh sukacita ya Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Allah Roh Kudus menjadi bagian milik kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terus Terima perlengkapi kasih. Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Hikmat yang datangnya daripadamu ya Tuhan terus menjadi bagiannya ya Bapa. Amin. Firman Tuhan boleh terus dibukakan dan dibagikan bagi kami ya Tuhan. Di dalamnya ya Tuhan kami boleh sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, bahkan sama-sama menjadi pelaku firman Bapa. Amin. Sehingga sungguh kehidupan kami boleh berdampak ya Tuhan bagi keluarga kami ya Tuhan, bagi sekeliling kami, bagi setiap orang-orang yang kami layani ya Bapa. Dan segala kemuliaan ya Tuhan hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Kembalikan kami Selasa depan ya Tuhan untuk sama-sama belajar ya Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu lebih lagi ya Bapa. Kami tutup Bible study malam hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.